Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Luar biasa? Nah, yang pasti kita bersyukur ya, pagi ini kita boleh beribadah sekalipun kita harus beribadah dari rumah. Nah, pagi ini langsung mengajak kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk kita boleh bernyanyi gitu ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia gitu ya. Bahkan Tuhan yang menyelamatkan jiwa kita. Oke, nah sekarang mari kita nyanyikan pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Oke, langsung undang kita boleh banyakin berdiri ya. Ayo kita bernyanyi bersama-sama sambil bertepuk tangan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Mari bernyanyi Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita ulang pujian ini dari awal ya. Kita katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita nyanyikan Hosana tanpa mus. Hosana, ku memuji Tuhan. Lebih keras. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi kita katakan, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih hari ini Tuhan boleh setia kepada kami. Tuhan memberkati hidup kami boleh bangun, kami juga boleh sarapan, dan kami boleh beribadah. Tuhan, pagi ini kami anak-anak sekolah minggu datang untuk bernyanyi, untuk mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Allah Roh Kudus boleh menolong kami supaya kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh bertumbuh untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih taat lagi. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati setiap koneksi jaringan, alat-alat yang kami gunakan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, langsung resmi persilakan duduk dulu ya. Nah, mari kita siapkan hati kita ya. Kita mau dengar firman Tuhan, sekalipun dari rumah kita harus tetap taat. Kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita harus duduk manis dan juga fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Dengan sikap hati dan sikap yang benar kita menyanyikan pujian ini.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi, firman-Mu Tuhan tiada pernah berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oke, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman. Tuhan, kami siap mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu, dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya ia boleh menyampaikan firman-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Aduh, panas amat ya. Aduh, ya maklum lah, namanya juga lagi pergi jalan-jalan. Tapi ini di mana sih? Wah, ada adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi sama Lauseleo. Tahu nggak adik-adik? Hari ini Lauseleo lagi ada di mana? Itu apa? Kalian tahu nggak? Bisa tebak nggak? Betul, piramid yang segitiga itu. Coba hitung, piramidnya ada berapa? 1, 2, 3. Terus yang paling besar ada berapa? 3. Jadi totalnya ada berapa? 6. Nah, kalau begitu adik-adik pasti tahu dong, Lauseleo sekarang lagi ada di mana? Betul, lagi ada di Mesir. Enaknya kalau bisa jalan-jalan. Aduh, tapi kok adik-adik lama-lama panas ya.
Mana pakai bajunya, baju seperti ini lagi. Salah pakai baju kayaknya. Aduh, gimana ya? Apa kita pindah tempat aja yuk? Kita pindah ke tempat yang lebih enak. Di mana ya? Lauseleo tahu mau pindah kemana. Tunggu sebentar ya adik-adik ya. Lah, ini baru mantap. Wah, indahnya. Adik-adik tahu nggak ini di mana? Hah? Itu ada apa itu? Tuh. Hah? Betul. Ini adalah Menara Eiffel yang ada di Paris, Perancis. Waduh, enaknya jalan-jalan di sini. Seneng. Adik-adik, kalau Lauseleo ajak ke sini mau nggak? Kita main-main. Lapangannya hijau, bisa main sepak bola nih, enak. Ya, Nathan, Wilson, mau nggak kita main di sini? Oh iya, kita ajak Farel juga. Sini yuk, kita main sepak bola tuh di situ. Mau nggak? Udah nggak perlu lah pakai ini. Kan udah nggak terlalu panas ya. Jalan-jalan memang enak sih adik-adik. Tetapi kalau perginya cuma seorang diri, nggak enak juga ya. Lauseleo jadi kangen sama orang-orang yang ada di rumah. Ingat ada Rebecca, ingat ada Regina, ingat ada Rexy. Aduh, belum lagi ada Lause Elvi. Meskipun di luar sini terasa enak, tetapi enakan di rumah ya. Lauseleo jadi kangen, mau pulang aja lah ke rumah. Aduh, gimana ya? Oh iya, pakai cara yang tadi aja ya. Lauseleo tinggal nanti hilang, betul nggak? Adik-adik, tunggu sebentar ya. Nanti Lauseleo balik lagi. Adik-adik, kita udah sampai lagi. Sekarang Lauseleo mau kasih tahu sama adik-adik tentang suatu hal yang tadi. Memang sih kita kalau pergi berwisata, pergi jalan-jalan, selalu menyenangkan dan seolah-olah kita nggak mau pulang. Tetapi kalau kelamaan pasti kita akan rindu dengan keadaan rumah, rindu sama papa mama, kakak, adik. Kalau Lauseleo sih seperti itu. Kalau adik-adik gimana? Adik-adik pasti juga rindu kan? Coba pikir-pikir, kapan terakhir kita pergi jalan-jalan berwisata, udah berhari-hari, tapi tiba-tiba kita merasa punya perasaan untuk rindu untuk pulang. Adik-adik ingat? Pasti semua juga pernah merasakan hal yang sama. Nah, pada hari ini, pada hari Minggu ini, pagi ini, Lauseleo mau bercerita tentang seseorang atau sebuah bangsa yang punya kerinduan yang sama. Rindu untuk pulang, rindu untuk kembali ke kampung halamannya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau adalah Allah yang paling mengerti kami, yang mengetahui apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, pada hari Minggu ini kembali Engkau mengumpulkan kami lewat streaming online GKY Pangkal Pinang. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh kami dapat ini.
Saat lagi Tuhan kami akan mendengarkan cerita, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong bersabdalah kepada kami, berkata-katalah kepada kami. Dan biarlah Tuhan anak-anak-Mu yang ada di rumahnya masing-masing boleh duduk dengan tenang, dengan baik, dengan sikap yang penuh hormat untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, cerita pagi hari ini adalah tentang seseorang yang bernama Ezra. Hari ini judulnya Lausaleo kasih adalah Ezra berdoa sebelum melakukan perjalanan. Adik-adik, memang kita perlu ya melakukan seperti itu. Kadang-kadang ketika kita mau pergi kemanapun, kita harus ingat kepada Tuhan. Lalu ceritanya ini tentang apa sih Lausaleo? Ezra berdoa kepada Tuhan sebelum melakukan perjalanan. Ayo kita dengarkan sama. Nah, adik-adik, sebelumnya kita kenalan dulu ya sama si Bapak Ezra. Siapa sih dia sebenarnya? Lihat, fotonya ada kan? Nah, Ezra itu adalah seorang Lewi. Lewi itu dia adalah keturunan Harun. Nah, dia adalah imam Allah karena moyangnya dulu adalah Harun. Selain itu, Ezra juga adalah ahli kitab. Dia mahir dengan Taurat daripada Bapak Musa. Lihat tuh, Bapak Musa pegang apa? Dia pegang 2 loh batu, ya. Yang isinya apa di situ? Ada 10 hukum perintah Allah. Nah, selain itu, lihat, ada siapa tuh? Mukanya serem ya. Dia itu adalah seorang raja Persia. Nah, di hadapan raja ini, Ezra tuh sangat disayang. Makanya meskipun Ezra dan seluruh orang-orang Israel yang ada di dalam negeri Persia, itu kan mereka sedang ditawan, dijajah. Mereka diizinkan pulang. Adik-adik tahu nggak kenapa sih orang-orang Israel tuh ditawan di situ? Karena orang Israel tuh nakal, bandel. Makanya Tuhan menghukum mereka, dibuang. Pertama dibuang ke Babel, dikalahkan Yerusalem. Semua harta yang ada di bait suci dibawa semuanya. Tetapi Babel juga akhirnya diserang sama orang Persia. Kalahlah Babel. Nah, Ezra hidup pada waktu zaman dijajah atau dibuang, dikuasai oleh orang-orang Persia pada waktu itu. Tetapi karena belas kasih Tuhan, Raja Persia berkenan kepada Ezra. Ya, maka dia berserta segala rombongannya yang besar, orang-orang Israel itu. Silakan, yang mau pulang boleh pulang. Makanya raja tidak hanya memberikan izin, dia juga memberikan segala yang diingininya, segala yang diperlukan untuk pulang. Silakan, boleh diambil. Ini bukan karena Ezranya yang hebat adik-adik, tetapi karena Ezra disertai oleh Tuhan. Ini semua karena tangan Tuhan yang melindungi Ezra dan orang-orang Israel. Ya. Nah, adik-adik lihat, pada waktu itu petanya seperti ini, adik-adik bisa lihat. Ya. Mereka berjalan dari mana sih sebenarnya tanahnya? Tanahnya itu ada di dekat Babylon. Ayo cari di mana, ketemu enggak?
Ya, di situ tuh. Nah, itu dia Babylon. Ya. Setelah mereka bersiap-siap, semuanya sudah berkumpul, sudah bawa semua perlengkapan, rombongannya yang begitu banyak, bawa harta benda yang dulu pernah diambil sama orang-orang Babel, dikembalikan. Setelah dikembalikan, udah begitu segala keperluan yang dibutuhkan untuk hidup, untuk di dalam perjalanan, silakan diambil. Nah, jadi rombongan itu adalah rombongan yang besar, rombongan yang punya banyak harta bendanya. Ya, maka berangkatlah mereka dari Babylon. Sampai itu mereka berjalan terus, mereka berhenti nanti di sebuah sungai, namanya Sungai Efrat. Adik-adik, ayo buka Alkitabnya ya. Kurang lebih ada di Esra 8 ayat 15. Esra 8 ayat 15. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Itu dari daerah mana sih? Nah, kurang lebih di daerah sini adik-adik. Ya, ini Sungai Efrat. Kelihatan kan? Sungai Efrat ya. Nah, posisinya kurang lebih di sini. Ya. Jadi mereka berkemah 3 hari lamanya. Di situ mereka ngapain adik-adik? Mereka juga terus terang pasti ke dalam kebingungan adik-adik. Kenapa? Karena mereka rombongan begini banyak. Tidak cuma orang pria yang besar dan kuat badannya, tetapi kan ada anak-anak, ada ibu-ibu, ada orang tua. Bukan cuma itu adik-adik. Mereka juga bawa harta benda yang banyak. Dan sedangkan perjalanannya adik-adik lihat aja, sampai ke Yerusalem itu jauh sekali. Itu ada tandanya 300 km di situ terlihat kan. Jadi perjalanannya begitu jauh, tidak bisa itu naik pesawat terbang, bus, kereta api di situ kan belum ada dulu. Bagaimana sekarang? Mereka harus berjalan kaki, jauh sekali. Kalau di tengah jalan adik-adik tiba-tiba ada yang sakit gimana? Kalau di tengah jalan adik-adik ada yang jahat gimana? Ada perampok atau ada binatang buas? Kan kasihan mereka. Bagaimana? Kalau begitu seharusnya mereka minta aja ya pengawalan, penyertaan prajurit daripada Raja Persia. Kan waktu itu sebenarnya Esra bisa saja dia minta, Raja tolong dong berikan pengawalan buat saya prajurit. Supaya apa? Supaya saya bisa dengan aman pergi dari Babylon, Babel, pergi ke Yerusalem. Tapi Esra tidak berkata seperti itu. Ayo kita lihat Alkitab ya, yang diambil dari Esra 8 pasal yang sama, Esra 8 ayat 21. Esra 8 ayat 21, 22 seterusnya ya. Kita baca, sudah bacain ya. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami, dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah
mengabulkan permohonan kami. Nah, jadi adik-adik lihat, si Esa meminta orang-orang itu semua pada berpuasa. Mereka berdoa, memohon kepada Tuhan karena mereka mau melakukan perjalanan yang jauh, supaya mereka diberikan kelancaran, mereka diberkati di dalam perjalanan, tidak ketemu penjahat, tidak diterkam sama binatang buas, karena perjalanannya sangat jauh. Ya, jadi adik-adik, kenapa tidak minta sih pengawalan? Karena Esra merasa Tuhan yang akan mengawal, Tuhan yang akan melindungi. Sama seperti pasal 8 ayat 22 tadi. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Jadi tangan Tuhanlah yang melindungi orang-orang yang mencari Dia. Nah, semua sekarang pada mau pulang karena kerinduan mereka mau pulang kampung. Yerusalem kan kampung mereka, meskipun mereka sudah lama tinggal di Babel, jadi orang buangan, jadi tawanan, tetapi mereka terus rindu mengingat akan kampung halaman mereka. Nah, dengan semangat itu makanya mereka mau pulang dengan terus bergantung, meminta, mohon Tuhan melindungi dalam perjalanan. Seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, bagaimana ya kira-kira akhirnya? Apakah orang-orang Israel dan Esra yang memimpin mereka itu sampai tidak ya di Yerusalem? Ternyata benar adik-adik, akhirnya mereka bisa sampai. Dan ajaibnya, meskipun mereka tidak di dalam disertai atau dikawal oleh orang-orang yang bersenjata, tetapi mereka aman, tiba, selamat sampai ke Yerusalem. Adik-adik tahu berapa lama perjalanan mereka dari Babel pergi sampai ke Yerusalem? Mereka pergi selama 4 bulan. 4 bulan mereka berjalan kaki. Tapi itu tidak membuat mereka lelah dan gentar gitu, karena kecintaan mereka mau pulang itu. Ya adik-adik ya. Nah, sekarang apa yang kita bisa ambil manfaatnya atau kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan adik-adik di rumah sehari-hari. Bahwa yang kita perlu perhatikan adalah Esra tidak berharap atau meminta pertolongan kepada Raja Persia. Padahal Raja Persia adalah raja yang kuat, raja yang menguasai wilayah itu. Waktu itu dia yang sangat berkuasa sekali. Dan Esra kan sebenarnya berkenan. Dia minta apa, pasti dikasih sama raja. Tetapi Esra tidak mau untuk meminta itu. Karena dia berharap meminta kepada yang lebih hebat lagi, yang lebih berkuasa lagi. Kepada siapa dia meminta? Kepada Tuhan Allah sendiri. Bukan kepada raja. Bukan berharap kepada pertolongan prajurit. Tidak. Dia berdoa, bangsa Israel berdoa, berharap hanya kepada Tuhan. Dengan percaya mereka kepada Tuhan bahwa mereka pasti akan dilindungi dan disertai. Nah, adik-adik, bagaimana? Apakah di dalam segala hal adik-adik berdoa? Apakah waktu kita mau pergi kemanapun, lagi mau pergi ke sekolah, lagi mau pergi ke gereja, lagi mau pergi kemanapun, lagi mau berwisata, ke rumah paman, kita ada berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Bahkan apakah di dalam segala hal, segala aktivitas kita juga mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong sertai. Bahkan adik-adik, waktu main juga, kita juga boleh berdoa. Tuhan tolong supaya saya diberikan keselamatan. Tuhan tolong jauhkan saya dari mara bahaya.
Dan kita berharap bahwa Tuhan akan menyertai dan melindungi kita. Begitu adik-adik. Makanya pada hari ini Lauseleo juga ada satu ayat pas, ayat hafalan yang diambil dari Mazmur 4 ayat 2C. Bunyinya, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Apa sih artinya adik-adik? Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Dengan ini kita berharap bahwa kita tidak layak, bahwa kita berharap kita ini bukan siapa-siapa. Kita adalah orang yang perlu diberikan kasihan. Berharap kepada siapa adik-adik? Kepada Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan dan dengarkanlah doaku. Adik-adik mau? Di dalam segala hal kita berdoa, berharap kepada Tuhan, meminta belas kasihan daripada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Dia. Di dalam ketakutan, di dalam kecemasan, di dalam rasa gelisah, kita mau berdoa datang kepada Tuhan. Di dalam perjalanan, kemanapun, waktu kita mau bermain, waktu mau ke sekolah, mau pergi ke gereja, mau pergi ke rumah paman, mau ke rumah bibi, mau pergi ke rumah teman, adakah kita berdoa minta pertolongan kepada Tuhan? Tuhan, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Adik-adik mau seperti itu berdoa? Pasti mau. Nah adik-adik, waktu minggu lalu ada beberapa teman-teman kita yang menyampilkan video untuk ayat hafalan. Pada hari ini Lauseleo juga mau mengajak adik-adik untuk membuat video itu, nanti di post ya. Bilang sama mama, bilang sama papa, pinjam handphonenya sebentar. Yang kita mau hafalkan adalah ayat yang ini, Mazmur 4 ayat 2C, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Adik-adik bisa? Kalau bisa langsung nanti dikirim ya. Oke? Nah, sekarang sudah selesai ceritanya. Mari kita tutup di dalam doa. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang sungguh baik, yang paling mengenal kami pribadi lepas pribadi. Di tengah kami lagi penuh dengan kegelisahan, di tengah kami lagi penuh dengan ketakutan, kecemasan, Engkau selalu pasti hadir Tuhan bagi kami. Untuk itu biarlah Engkau berbelas kasih kepada kami, dan kami mohon Engkau mendengarkan doa kami. Dimanapun kami berharap, ketika kami berdoa, mohon Tuhan Engkau mendengarkan. Tuhan, biarlah Engkau mengajar kami pada hari ini, dan kami boleh mengaplikasikannya, menerapkannya, menjalaninya sesuai dengan firman-Mu pada hari ini. Berkati Tuhan jam-jam di depan kami. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, sampai di sini dulu ya. Jumpa lagi dengan Lauseleo di kesempatan yang berikutnya. Jangan lupa tetap bermain, tetapi ingat harus juga belajar. Oke? Dadah.